Amerika Serikat menempatkan armada jet tempur dalam keadaan siaga untuk menyelamatkan pilot Israel jika serangan Tel Aviv pada Sabtu terhadap Iran gagal. Laporan dari Radio Angkatan Darat Israel itu menekankan bahwa meskipun Amerika Serikat tidak ikut serta dalam serangan tersebut, armada dari Komando Pusat Amerika Serikat siap campur tangan jika diperlukan. Meski ada kesiapan bantuan dari Amerika Serikat, Angkatan Udara Israel ternyata telah menyusun rencana independen penyelamatan pilot tanpa dukungan Amerika. Diketahui pada Sabtu lalu, Israel telah melakukan serangan selama 4 jam terhadap Iran. Teheran menyatakan bahwa mereka berhasil menangkis serangan dan hanya mengalami kerusakan minim. Serangan ini sebagai balasan atas rudal Teheran yang diluncurkan pada 1 Oktober lalu ke Israel. Iran sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa setiap serangan Israel akan ditanggapi dengan respons yang lebih keras. Pemerintah Iran meledek serangan Israel pada Sabtu lalu dan menganggapnya terlalu lemah untuk menyakiti Teheran. Kini tengah terjadi perdebatan internal Iran untuk menanggapi serangan Israel. Elit politik Iran harus mempertimbangkan berbagai tekanan politik, diplomatik, dan militer yang saling bertentangan. Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk serangan tersebut dan merasa Iran berhak membela diri. Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Ebrahim Rezai menyebut Israel seperti uang receh dan hanya membuat kegaduhan. Ia menyebut Israel terlalu lemah untuk menyakiti Iran secara serius. Hesabodin Asenam, seorang penasehat mantan Presiden Iran, juga menyebut Israel bermain dengan seekor singa. Ia menegaskan bahwa yang dilawan kali ini bukan Palestina, Lebanon, Irak, atau Afghanistan, tetapi Iran. Agresi Israel terhadap sejumlah posisi militer di Iran pada Sabtu lalu menuai kecaman dari negara-negara regional. Yang pertama, Arab Saudi, di mana Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengutuk agresi Israel dan mendesak semua pihak menahan diri secara maksimal. Riyadh meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan guna meredakan dan mengakhiri konflik di kawasan tersebut. Yang kedua, Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan agresi itu pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan merusak stabilitas regional. Yang ketiga, Oman. Kementerian Luar Negeri Oman menggambarkan agresi tersebut sebagai pelanggaran dan merusak upaya perdamaian. Yang keempat, Pakistan, di mana Pakistan juga mengutuk keras agresi tersebut dan menyebutnya bertentangan dengan kedaulatan serta melanggar piagam PBB dan hukum internasional. Dan yang kelima, Irak. Irak mengecam kelambanan global terhadap perluasan konflik Israel di Asia Barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diinterupsi warga saat berpidato dalam sebuah acara di Yerusalem pada Minggu 27 Oktober. Netanyahu tampak terdiam di atas podiumnya ketika para keluarga sandera meneriaki dan menginterupsinya selama lebih dari 1 menit. Beberapa orang memprotes dan berteriak memalukan dan membuat keributan. Netanyahu pun akhirnya segera mengakhiri pidatonya. Acara tersebut awalnya direncanakan tanpa komentar dari anggota keluarga tawanan. Diketahui tekanan publik dan internasional telah meningkat pada pemerintahan Netanyahu untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera di Gaza. משפחות יקרות, זכר קרוביכם Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim serangan udara Israel terhadap Iran presisi dan kuat. Menurutnya, semua tujuan serangan tercapai dengan melumpuhkan kemampuan produksi rudal Teheran. Diketahui serangan Israel merupakan balasan atas serangan pada 1 Oktober di mana Teheran menembakkan hampir 200 rudal ke Tel Aviv. Sementara itu, Iran mengklaim berhasil mencegat rudal Israel dan mengaku hanya mengalami kerusakan terbatas. Iran juga belum memberi sinyal akan memberi balasan seperti apa pada Israel. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan serangan terhadap Iran tidak boleh diremehkan. Panglima Militer Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi sesumbar bahwa pasukannya hanya menggunakan sedikit kemampuannya dalam serangan terhadap Iran. Klaim itu disampaikan di markas militer Kiryat dalam pertemuan anggota IDF. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim serangan udara terhadap Iran presisi dan kuat. Menurutnya, semua tujuan serangan tercapai dengan melumpuhkan kemampuan produksi rudal Teheran. Diketahui serangan ini merupakan balasan atas serangan Iran pada 1 Oktober, di mana Teheran menembakkan hampir 200 rudal ke Israel. Iran mengklaim serangan Israel hanya menyebabkan kerusakan terbatas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.